Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin menjelaskan tentang bab jihad bagian keempat. Sekarang bab jihad bagian yang kelima. Kemarin sudah dijelaskan bahwa orang yang paling utama yang berhubungan dengan jihad adalah orang yang beriman, yang berjuang jihad fi sabilillah dengan fisik dan hartanya. Kemudian orang yang paling utama yang kedua adalah orang yang beriman yang ada di pegunungan, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari keburukan manusia dan mengajak manusia untuk tidak melaksanakan kemaksiatan. Jadi kalau dilihat dari hadis ini, hadis muttafaqun alaih, rasa-rasanya ulama di desa atau tokoh di desa itu lebih banyak meninggalkan kemaksiatan. Sebab kalau di desa itu model maksiatnya itu sedikit, tapi kalau di kota maksiatnya itu banyak. Sampai-sampai maksiat itu mudah untuk dilakukan. Di kota ada parabola, isinya macam-macam itu. Ada tayangan maksiat, ada tayangan macam-macam lah. Ada HP, ada TV kabel, TV channel, macam-macam kalau di kota itu. Di pinggir-pinggir kota juga. Kalau di desa kan sulit yang begitu itu. Makanya kata Gus Dur itu mengatakan ulama-ulama kota dengan ulama-ulama desa itu lebih terjaga dari maksiat itu adalah ulama-ulama desa yang meramaikan masjid, meramaikan mushola dengan pengajian-pengajian. Itu kata Gus Dur begitu. Ulama-ulama seperti itu lebih baik daripada ulama-ulama kota yang banyak kepentingan ini, kepentingan itu, dan lain sebagainya. Mungkin Gus Dur melihat dari hadis ini, tapi ya kita kembali kepada diri kita sendiri. Ya kalau di kota tidak usah ke desa. Nanti saya mau pindah ke gunung, kenapa? Banyak maksiat. Kalau niatnya begitu tidak apa-apa. Dan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling utama adalah orang yang jihad fi sabilillah, iman dan berjihad, berjuang. Kemudian orang yang ada di pedesaan. Insya Allah kalau di pedesaan itu tidak begitu rawan. Kalau di kota atau pinggir kota macam-macam, ada narkoba, ada tawuran, ada lain dan lain sebagainya. Sekarang hadis yang ke-6. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Ronda semalam, tapi ronda fi sabilillah untuk dalam menegakkan agama Allah. Jadi ketika ada perang, ronda aja gak takut pada musuh, takut ada musuh. Ronda seperti ini khairum minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ronda ini tak sampai perang, tidak sampai perang pun ronda berjuang fi sabilillah ini sudah lebih baik daripada dunia serta isinya.
Jadi dunia itu memang tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu jangan terlalu cinta dunia, karena cinta dunia itu mencintai sesuatu yang gak ada harganya. Dunia itu bisa ada harganya ketika disumbangkan, disodakohkan, dibuat untuk perjuangan, itu baru ada nilainya. Tapi kalau hanya dunia kuntunya, itu tidak ada apa-apanya. Ini ronda satu hari saja sudah lebih baik daripada dunia serta isinya. Tapi ini ronda fi sabilillah. Di sini tidak menyebut perang sesungguhnya. Pokok ronda fi sabilillah. Benih ronda pos kamling gitu. Ini pokok fi sabilillah, untuk menjaga agamanya Allah. Kalau sekarang bisa disamakan aja ke masjid, jaga masjid, aja ke pondok, aja ke madrasah diniyah. Ajaga ini banyak macamnya ya. Ajaga bisa jaga keamanan, bisa menjaga adzan, ajaga bekto. Bisa jadi imam, ajaga bekto selalu ada untuk ngimami. Pokoknya ronda. Ronda itu menjaga ya, menjaga sehari saja fi sabilillah. Di sini tidak menyebut perang. Fi sabilillah, maka itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Maka mereka skor yang menjaga adzan, menjaga bakta mereka insyaallah masuk nikah. Karena tahu sales males ajaga kegiatan-kegiatan agama. Jadi banser ajaga pengajian. Bahkan fi sabilillah sudah lebih baik daripada dunia serta isinya. Jadi dunia itu memang tidak ada artinya. Kun ajaga perjuangan saja sudah dunia ini kalah. Wa mawdi'u sawti ahadikum khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ini yang di sini tempat cambuk ya. Khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan orang mau perang itu kan biasanya punya senjata ya. Di antaranya lagi tempatnya pecot. Tadi mau numpak jaran kan beda kenang pecot. Tempat pecotnya itu, tempatnya cambuk itu sudah lebih baik daripada dunia serta isinya. Kun kenang pecot ya. Pecot itu kan biasanya cambuk itu ada tempatnya di kuda ketika naik kuda, atau ada di neng bekongnya. Di bokongnya orang itu kan biasanya ada senjata, ada kentes gitu, atau pecot. Tempatnya saja itu sudah lebih baik daripada dunia serta isinya. Coba pastinya nih kan kamah. Coba. Maka Allah Ta'ala itu mengajak kita untuk tidak tertipu dengan dunia. Karena dunia itu tipu daya yang sangat berbahaya. Kun kena pecot. Ini tempatnya pecot ya. Anggaplah mon satam kenang desa. Kok bener desa? Kenang tok. Tempatnya tok ya. Untuk menjaga keamanan perjuangan fi sabilillah itu sudah lebih baik daripada dunia serta isinya. Jadi moneporo umpamana mon betul-betul iman seperti ini ya. Umpamana kena ngepecot poro kijang Innova umpamana. Kelam apa aja. Ya mon tak pada iman dia kelam saya ialah poro Innova. Tapi mon betul-betul beriman tidak. Oh, ini tempat kontes ini, tempat pecot ini, tempat cambuk ini selalu saya bawa ketika berjuang fi sabilillah. Teh poro kijang. Apa boleh kuro jangki-jangan. Ini kalau yang beriman, tapi kayaknya tak sampai lah iman ngak kenika paling mon bedore tabar kijang ya dan gimana tak sama tabar kijang ya tabar sarung atlas be porop. Padahal di sini menunjukkan tempat cambuknya saja itu sudah lebih baik daripada dunia serta isinya. Makanya hal-hal yang berbau atau berhubungan dengan perjuangan fi sabilillah semuanya itu melebihi daripada dunia serta isinya. Warauha yaruha al-'abdu fi sabilillah awil wadwatu
khairun minad dunya wa ma fiha wa ma 'alaiha. Ini juga pergi sore atau pergi pagi berjuang fi sabilillah itu khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia serta isinya. Hadis muttafaqun alaih. Maka ulama itu keperjuangan biasa semangat luar biasa karena pahalanya luar biasa. Jadi menolongin agama Allah bakal oleh pahala yang luar biasa. Coba ditongkon, umpaman kita punya tempatnya Jambu, kita sering berjuang fi sabilillah, kita kadang menjaga perjuangan fi sabilillah, berapa itu guys? Makanya orang-orang yang aku ngerti keperjuangan itu luar biasa. Kadang atau karbi sebine gara-gara perjuangan, atau karbi keluarga kadang gara-gara perjuangan. Sebine sekut etingkal, kadang pas sebine ngamuk, tapi si laki pakun tetap berjuang fi sabilillah. Dan orang laki si bakabak berjuang fi sabilillah juga nyambih kenangan, arti aku beri kenangan lain neng luar kota. Ke abdi boleh maksudnya. Tanya ke tangdi mah bahwa berjuang fi sabilillah. Padahal terkait wah abdi tak boleh. Jadi orang-orang yang ongku iman kepada Allah, maka dia akan selalu berjuang fi sabilillah. Berhubung tidak ada perang, ya pokoknya sesuatu yang berhubungan tegaknya agama Islam, dia pasti selalu ada di depan. Masalah banyak gangguan, orang berjuang itu banyak gangguannya, tetap langsung tetap berjuang walaupun banyak gangguan. Macam-macam, ada gangguan ekonomi, ada gangguan omong tak saya, ada gangguan dan sembarangan. Tapi kalau ahli berjuang iman dengan hadis-hadis seperti ini, walaupun ekonomi lemah, walaupun gangguan bicaranya orang macam-macam, banyak fitnah, dia tetap berjuang karena ini berangkatnya saja sudah lebih baik daripada dunia serta isinya. Kalau kita ingin melakukan hadis ini, monggo, tidak usah cari perang. Kalau cari perang masih sulit. Ya, perjuangan Islam ini masjid, salah, pondok itu dibantu. Terserah bantu apa pakai dana, apa pakai tenaga, atau pakai pikiran, atau bantu diam saja, tak usah gembosen. Salah tahu oleh kejaran oleh dosa. Mungkin ada yang mau tanya? Wa an Salman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Kata Nabi, melakukan ronda sehari semalam fi sabilillah itu lebih baik daripada puasa 1 bulan full dan ibadah tengah malam full. Jadi tak kenceng ibadah, ini pakai ini tak kenceng apa sah maksudnya, tak kenceng sholat malam, ronda sehari semalam fi sabilillah, menjaga agama Allah lebih baik daripada puasa 1 bulan dan kalau malam ibadah full. Ini namanya ibadah kenceran ceperan yang bisa kita lakukan. Wa imma kafihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujriya alaihi wa rizquhu wa aminal fattan, rawahu Muslim. Kalau ini mati ya, ada orang yang suka menjaga perjuangan kemudian mati, maka amalnya itu tetap berjalan mengalirkan pahala seperti orang yang mengamalkan amal jariah. Jadi membeda orang ahli ajaga perjuangan mate
maka pahalanya itu tetap mengalir walaupun orangnya sudah mati. Jadi perjuangannya, pahala perjuangannya itu masih ada. Jadi direka-reka jalan yang terus mengalir. Wa ujri alaihi rizquhu, dibalas kemudian dijaga rezekinya. Wa aminal fattana, dan dia selamat dari malaikat tukang fitnah di dalam kubur. Jadi orang yang menjaga saja, menjaga perjuangan Islam, maka dia juga akan dijaga oleh Allah dari fitnahnya malaikat tukang fitnah di dalam kubur. Siapa malaikat tukang fitnah ini? Benar tukang fitnah, tukang arasanan, benar ya. Benar-benar malaikat tukang fitnah yang suka agak baik omong, bukan. Maksudnya di sini adalah mungkar dan nakir. Jadi selamat dari fitnahnya mungkar dan nakir. Maksudnya itu fitnahnya mungkar dan nakir itu kalau tanya kan mungkar nakir kan tak kelim launan ya, tak kelim tak langkong marbuka, kan tak begitu mungkar nakir. Marbuka sentang siapa pangeran ban cit ngecit. Nah, akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah malaikat mungkar dan nakir. Jadi orang yang sering menjaga perjuangan agama Islam, mati amalnya terus berjalan, pahalanya, kemudian dia diselamatkan dari fitnah malaikat mungkar nakir di dalam kuburan. Wah, pokoknya banyaklah. Makanya apa ya? Jangan enggan-enggan untuk ikut membantu perjuangan Islam, karena fadilahnya banyak sekali. Wa an Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa al-murabit fi sabilillah. Kata Nabi, setiap mayit itu amalnya akan ditutup, selesai. Kalau sudah tidak melakukan, selesai. Illal murabit fi sabilillah, kecuali orang yang suka ronda menjaga perjuangan fi sabilillah. Jadi amalnya murabit, yang orang yang suka menjaga perjuangan fi sabilillah ini tidak akan berhenti terus, walaupun orangnya mati itu pahalanya masih terus mengalir. Seperti amal jariyah. Fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amalnya dia itu terus oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Makanya bawanya jaga adzan, bawanya jalan sebut perang, dia jaga adzan. Walaupun mati bawanya patut, pahala adzannya itu masih tetap mengalir sampai hari kiamat. Kebanjiran kenceran. Memakai kebanjiran ain. Atau menjadi satpamnya masjid, atau menjadi penjaga kebersihan masjid, macam-macam lah. Amalnya itu terus sampai hari kiamat, pahalanya mengalir walaupun dia sudah mati. Jadi makan dan tadi nampai bajar. Tukang kebun masjid. Oh, tukang kebun masjid, imam masjid. Tadi tukang adzan masjid bajar. Kenapa tetap oleh kenceran? Mon niyata bukan bayaran tetap ya. Bajar pakun aja ke masjid, niatnya begitu tetap dapat pahala. Tapi kalau sudah niatnya bekerja, nyari bajaran, tinggal bajar ngoan, lain sudah. Jadi ini yang disebut orang yang ikhlas. Jadi ikhlasnya itu dibayar atau tidak, monggo, tidak ada masalah. Nah ini yang masuk. Tapi kalau ketika niatnya bekerja, ya tidak masuk lah. Niatnya bekerja bukan fisabilillah, bukan fisabilillah ketika fisabilil butun, jalannya perut. Ketika aja kata abun. Padahal amal pertolongan ini fisabilillah. Tergantung niat. Di mana saja, bukan englau, di mana saja. Kalau niatnya itu cari bayaran, ya bukan fisabilillah. Tapi kalau niatnya
lillahi ta'ala, dibayar monggo, gak dibayar ndak apa-apa, yaitu fisabilillah. Tapi ya jarang sih mamane korangin bejer biasa. Kamu abu masih aja ke masjid kebersihan atau pak kebunnya itu satpamnya umpaman pas ke orang bejernya otabah telat pas sedih. Nah ini sudah tanda-tanda bukan fisabilillah. Mon fisabilillah mau bayarannya telat mau dikurang itu nenang tak ngocak ya biasa nenang. Bejer nekan niat terima untuk nafkah keluarga tidak dibayar umpaman telat utama korang ya nenang tak ngok-ngokan. Oh engkau suruhan tak begitu atau baatin aku li payah takmir ya bawa nah coba malakin yakin tak ngok-ngokan sebini bisa ngok-ngokan. Paman selakin tak ngok-ngokan sebini ngok-ngokan di mana-mana begitu memang ya. Kadang tak sama suami istri itu. Laki nak tak ngok-ngokan sebini ngok-ngokan. Akhirnya saya laki takut ke sebini. Akhirnya kan orang ngok-ngokan. Wah entar pasana naki. Repot ya memang ya. Makanya hati menjaga hati itu sulit. Menjaga hati itu sulit. Napa boleh berhubungan dengan tabu di baban tabu, masya Allah banyak orang ini kan orang celing tok ikhlas, malah urusan tabu di baban tabu ini kan celing tok ikhlas. Padahal sebini basta pakai semo. Aduh, repot lah pun. Orang lah urusan tabu di baban tabu ini kan kadang orang yang celing tok ikhlas, padahal tidak ya. Jadi mohon berdasar bajaran niati bukan cari bayaran tapi niati lillahi ta'ala. Parengen monggo parengen tak usahnya tanya nih. Kayak repot gitu. Untuk pak bajaran pas sombong mah bini tanya kamu bajar lah, aduh ruwet je lah. Ruwet lah. Mohon saya bini saya pada ikhlas tak kira tanya neneng wila kan usahnya tanyaan malaikat yang kisah mau neng akhirat. Nah itu yang baik tapi ya sulit lah ya sulit. Hanya orang-orang tertentu. Makanya cepon salah situ Kiai Lirboyo nang begini apa ploso ge muridku la iso mulih yo ngajar tapi ojo ngajar tok ambe golek penghasilan liyane. Sebab mun ngajar melolo pasanan tandi penghasilan di luar ngajar takok arep bajaran ngajar. Ndak apa-apa wis santriku masih ngajar ambek dodolan cilok ndak apa-apa. Sing penting cek gak arep kebayarane ngajar. Mun mangken masyaallah ngajar itu gede perjuangan wan alako we alako pas orang belajarnya 2.000 weh lah anda krido lah sekarang belajar ngajar orang 2.000 krido. Jadi yang baik itu niati lillahi ta'ala umpama dikasih bayaran ya terima sebagai nafkah keluarga. Tapi niat begini nih repot tak bisa malah kadang sering itu wah tak cair mau krido. Dia mau ke sekolah lah nyari mau nikah tak kuat mau nikah tak kuat mau ke sekolah mau ke sekolah. Orang yang mati karena dia selalu menjaga perjuangan fisabilillah mati maka amalnya itu terus mengalirkan pahala walaupun dia sudah mati sampai hari kiamat dan oleh Allah diselamatkan dari fitnah kubur. Fitnah kubur ya kayak tadi itu pertanyaan malaikat mungkar nakir yang keras ngoro lah tak sentak ngoro enggak. Nanti kalau yang penjaga perjuangan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga dijaga nanti di dalam kubur jaga oleh Allah Taala. Jadi Allah Taala mungkin apa senan ke malaikat mungkar nakir mungkar nakir menatanya launan arwah lambak perjuangan Islam pejuang Islam itu mentanya launan tahunya tak langkong patun marrobuka. Aduh pangeran kula Allah Ta'ala. Kedua patun sera nabina
Oh Nabi Muhammad. Mak penter patun aja ngaji keseran. Oh, bodoh kesar rahasia ustaz lah Jadi bi Allah Taala kasa jaga karena dulu menjaga agamanya Allah Taala. Maon laun encan tentang ke kuburan situ enggak? Maon launan malaikat atanya ke patun. Tingkang kau mangko edak sentak. Selai pak tempak ting tak jawab. Pentong. Matunan. Ya rahasia. Tukang adan lah mbak neng tunjuk kok tukang adan aja gak. Adan. Jadi pokoknya perjuangan Islam itu dijaga. Jangan malas-malas. Kalau tidak mau jaga, jangan ngerusak. Biar gak dapat dosa. Mohon mensabung yang mau ditanyakan. Cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.